penduduk keempat terbanyak, sehingga surveillance dari antimicrobial resistant atau AMR sangat sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan data AMR di Indonesia sangat terbatas. Sementara data AMR antara satu negara dengan negara lain itu berbeda. Data AMR ini harus dimiliki oleh negara sendiri yang penting dalam membuat kebijakan AMR. Perumusan masalah adalah bagaimana profil genetik dari CNSAB penyebab bakteremia di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana faktor risiko dari bakteremia karena CNSAB di Indonesia dan bagaimana outcome-nya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui profil genetik dan faktor risiko. Sedangkan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama adalah kami melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana pola kepekaan CNSAB dan bagaimana profil satu gen BLA-OXA23 di satu center di Indonesia, yaitu RSUD Arifin Ahmad. Kemudian tujuan yang kedua adalah kami melakukan studi molekuler di 12 rumah sakit di Indonesia yang mendapatkan pola sensitivitas CNSAB serta bagaimana distribusi 7 gen karbapenemase di CNSAB. Dan yang terakhir adalah studi risk factor untuk mengetahui risk factor dari bakteremia karena CNSAB. Manfaat dari penelitian ini secara teori kita mendapatkan pola sensitivitas dan profil genetika serta faktor risiko, di mana secara praktis ini penting untuk menjadi dasar kebijakan program pengendalian infeksi, PPRA, program pengendalian resistensi antibiotik maupun manajemen diagnosis dan terapi dari bakteremia karena CNSAB. Berikut adalah kerangka konsep. Kami lanjutkan ke metode. Untuk penelitian pendahuluan seperti sudah kami sampaikan tadi, dilakukan di satu center RSUD Arifin Ahmad dengan melihat data 5 tahun secara retrospektif. Acinetobacter baumannii dari semua spesimen dan yang kami deteksi satu gen saja yaitu BLA-OXA23. Sedangkan untuk studi molekuler dilakukan di 12 rumah sakit di Indonesia, di mana isolat CNSAB didapatkan dari kultur darah, kemudian dilakukan identifikasi secara fenotipik dan konfirmasi secara molekuler. Kemudian dilakukan uji resistensi dan deteksi 7 gen karbapenemase yang dilakukan secara multiplex PCR. Untuk studi risk factor dilakukan di 3 rumah sakit di Indonesia dengan desain case control study, di mana case adalah bakteremia karena CNSAB, sedangkan kontrol adalah bakteremia karena Carbapenem susceptible Acinetobacter baumannii. Faktor risiko yang kami teliti itu ada beberapa macam, dibagi dalam kelompok karakteristik pasien, kondisi klinis, faktor komorbid, penggunaan alat invasif, serta riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya, dan pembedahan sebelumnya. Ini adalah hasil penelitian kami untuk preliminary study. Didapatkan prevalensi CNSAB dari semua spesimen itu adalah 50%, menurun dari 53% di tahun 2018 dan 45% di tahun 2019. Isolat CNSAB terutama dari spesimen sputum dan dari ICU. Kemudian isolat CNSAB ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap hampir semua antibiotik. Namun yang terbaik adalah amikacin 64%, tigecycline 53%, dan cotrimoxazole 43%. Satu gen BLA-OXA23 ditemukan dari 92% isolat yang diuji. Untuk molekuler study dilakukan di 12 rumah sakit, seperti pada peta di samping ini, melibatkan 4 pulau besar dengan sebaran isolat sebagai berikut. Total isolat yang didapatkan adalah 110 isolat. Ini adalah karakteristik pasien dari 110 itu, 60%-nya adalah laki-laki, usia terbanyak 15-64 tahun, dan 76,3% berasal dari ICU. Seperti penelitian pendahuluan, ternyata resistensi juga sangat tinggi terhadap berbagai macam antibiotik. Dan sensitivitasnya itu lebih rendah dibandingkan penelitian pendahuluan, dengan didapatkan tigecycline dan cotrimoxazole sebagai pilihan yang terbaik, namun sensitivitasnya kurang dari 50%. Kemudian pada penelitian molekuler ini, kami melakukan uji terhadap 7 gen karbapenemase, di mana BLA-OXA23-like merupakan
gen yang paling dominan, ya, sebanyak 83,6%. Yang menarik, BLA-OXA24 juga ternyata cukup tinggi, yaitu 37,3%. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa isolat itu bisa jadi membawa 2 bahkan 3 jenis gen karbapenemase sekaligus. Dan gambar berikut adalah sebaran dari gen karbapenemase berdasarkan center. Dapat kita lihat di sini bahwa di semua center, di hampir semua center, BLA-OXA23 adalah yang dominan, kecuali di 2 center, yaitu Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Kandau Sulawesi Utara. Kemudian kita juga bisa dilihat di sini BLA-OXA24 ternyata cukup tinggi di Rumah Sakit Sutomo dan Rumah Sakit Persahabatan. Kami mencoba melihat distribusi gen ini berdasarkan wilayah geografis Jawa dan luar Jawa. Ternyata di kedua wilayah gen BLA-OXA23 dominan, namun untuk BLA-OXA24 itu lebih dominan di Jawa, sedangkan NDM1 lebih dominan di luar Pulau Jawa. Pada tabel berikut kami melihat hubungan antara keberadaan 2 gen yang dominan, yaitu BLA-OXA23 dan BLA-OXA24, terhadap sifat resistensi pada antibiotik selain karbapenem. Ternyata pada beberapa antibiotik, keberadaan gen ini juga terkait dengan sifat resistensi terhadap antibiotik tersebut. Seperti keberadaan BLA-OXA24 berkaitan dengan resistensi terhadap amikasin, cefoprazon sulbactam, tigecycline, dan cotrimoxazole. Ini adalah studi yang terakhir, yaitu tentang faktor risiko. Kami melibatkan 3 center, yaitu RSUD Arifin Ahmad, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kami membandingkan faktor risiko, beberapa faktor risiko pada bakteremia karena CNSAB sebagai kasus dan bakteremia karena CSAB sebagai kontrol. Ini adalah variabel faktor risiko yang berbeda bermakna antara kedua grup. Kemudian kami melanjutkan analisis multivariat final pada risk faktor yang bermakna dan didapatkan ternyata faktor independen yang berpengaruh pada kejadian bakteremia karena CNSAB adalah jika sumber infeksi dari bakteremia tersebut adalah infeksi saluran napas bawah dan jika pasien memakai CVC dengan odds ratio masing-masing 3,24 dan 2,56. Selain faktor risiko kejadian, kami juga melihat faktor risiko dari kematian, masing-masing pada CNSAB dan CSAB. Kami dapatkan bahwa pada kelompok CNSAB, pit bacteremia score yang lebih dari 4, di mana pit bacteremia score itu adalah suatu scoring untuk menilai beratnya sepsis, serta Carson Comorbidity Index yang lebih dari 4, yaitu suatu indeks untuk menilai kumpulan komorbiditas pada pasien, mempengaruhi angka kematian pada kelompok CNSAB. Sedangkan pada CSAB yang berpengaruh hanya pit bacteremia score. Oleh karena itu, Carson Comorbidity Index bisa menjadi faktor risiko yang spesifik untuk CNSAB dalam memprediksi prognosis kematian. Diskusi, kesimpulan, dan saran. Pada penelitian ini, kami dapatkan pola kepekaan antibiotik, sebaran gen karbapenemase, dan faktor risiko. Hal ini sangat penting karena data di Indonesia sangat terbatas dan masalah ini di masing-masing negara itu berbeda. Ini sangat penting dalam membuat kebijakan PPI, PPRA, dan terapi. Kebaruan dari penelitian ini adalah kami mendapatkan suatu model segitiga epidemiologi dari penyakit bakteremia karena CNSAB di Indonesia, di mana agennya adalah CNSAB yang sebagian besar membawa BLA-OXA23, kemudian faktor host yang berperan dalam penyakit ini adalah sumber infeksi saluran napas bawah, dan faktor lingkungan adalah penggunaan CVC. Sedangkan untuk kematian, faktor yang berperan adalah Carson Comorbidity Index dan pit bacteremia score yang tinggi. Selain itu, kami juga mendapatkan temuan beberapa yang signifikan, yaitu ternyata persentase resistensi CNSAB terhadap semua antibiotik sangat tinggi,
Kemudian terdapat beberapa perbedaan sebaran gen karbapenemase berdasarkan geografi dan hospital. Kemudian keberadaan gen karbapenemase berhubungan dengan resistensi terhadap antibiotik selain karbapenem. Infeksi saluran napas bawah dan TBC menjadi faktor independen dari bakteremia karena CNSAB, dan faktor risiko kematian bakteremia karena CNSAB adalah fit bakteremia skor yang tinggi dan Carson comorbidity index yang tinggi. Penelitian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan. Yang pertama adalah pada studi molekuler, tiap rumah sakit tidak menyumbang jumlah isolat yang sama. Hal ini tentu mempengaruhi terhadap persentase. Kemudian tidak ada data kepekaan terhadap antibiotik kolistin dan minosiklin, sementara antibiotik ini sebenarnya pilihan untuk CNSAB. Kemudian riwayat penggunaan antibiotik tidak bisa kami bedakan berdasarkan kelas karena datanya tidak bisa kami dapatkan di rekam medis. Kemudian tidak ada informasi tentang ketepatan terapi empirik maupun definitif yang dalam hal mempengaruhi mortalitas. Sebagai kesimpulan, sebagian besar CNSAB resisten terhadap hampir semua antibiotik. Yang terbaik sensitivitasnya adalah tigecycline dengan persentase 45,5% dan cotrimoxazole 38,2%. BLA-OXA 23 merupakan gen yang dominan terdeteksi pada 83,6%. Kemudian gen ini juga predominan di semua rumah sakit kecuali 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Persahabatan dan Kandau Manado. Kemudian keberadaan BLA-OXA 24 dan 23 berhubungan dengan resistensi terhadap antibiotik selain karbapenem. Kemudian infeksi saluran napas bawah dan penggunaan CVC merupakan faktor independen untuk bakteremia karena CNSAB, serta faktor risiko independen untuk kematian adalah fit bakteremia skor dan Carson comorbidity index yang tinggi. Saran yang bisa kami sampaikan dari hasil disertasi ini adalah beberapa antibiotik pilihan untuk CNSAB seharusnya berada di pelayanan kesehatan di Indonesia secara rutin, seperti kolistin, minosiklin, dan cotrimoxazole intravena. Yang kedua, tigecycline dapat menjadi pilihan, namun harus kita catat bahwa antibiotik ini sebenarnya tidak ideal untuk mengobati bakteremia. Yang ketiga, pengembangan rapid diagnostic test berbasis molekuler untuk CNSAB harus mempertimbangkan deteksi gen BLA-OXA 23 dan BLA-OXA 24 sebagai gen yang dominan. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplor bagaimana terjadi perbedaan distribusi gen berdasarkan kondisi geografis dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pada pasien dengan bakteremia, dengan sumber infeksi saluran napas bawah dan memakai CVC, nah kita harus sangat memperhatikan dalam pemilihan antibiotik empirik. Kemudian kita juga harus memperhatikan aspek PPI seperti penerapan bandel pencegahan infeksi aliran darah karena penggunaan CVC dan infeksi VAP. Kemudian dalam menata laksana pasien dengan bakteremia karena CNSAB, kita harus berhati-hati pada pasien yang memiliki faktor komorbidity yang berbagai ragam dan kondisi klinis yang berat, karena hal ini berhubungan dengan kematian yang tinggi. Penerapan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit sangat-sangat penting, harus dilakukan secara komprehensif, serta surveillance antibiotik yang terus-menerus di Indonesia sangat perlu dilakukan untuk memperkuat data dan menjadikan dasar bagi program PPRA yang sesuai. Publikasi kami adalah 3, yang pertama ini, kemudian yang kedua tentang molecular study, dan yang ketiga tentang faktor risiko. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Provenda. Selanjutnya dipersilahkan promotor Profesor Dr. Kuntaman, Dr. MS, Spesialis Mikrobiologi Kimia Konsultan, mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan kepada Provenda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Sidang
kami dapat kesempatan untuk bertanya, dan pertama kami sampaikan selamat dulu pada Dr. Dewi Anggraini yang setelah mencapai ujian terakhir saat ini. Kita sudah banyak berdiskusi selama hampir 2,5 tahun, 3 tahun ini. Cuma ada beberapa isu-isu baru yang ini mungkin nanti bisa membuka kita ke depan atau bisa menjawab disertasi kita itu mau menuju ke mana. Kita ketahui bahwa permasalahan AMR itu menjadi isu penting di pertemuan G20. Itu pertemuan 20 negara besar di seluruh dunia, di mana Indonesia menjadi presidensi pada tahun ini. Mengapa permasalahan AMR itu begitu penting di seluruh dunia? Ada banyak masalah. Salah satu adalah menurunnya kualitas pelayanan kesehatan akibat AMR. Ini hal yang penting. Dua, meningkatnya biaya perawatan pada pasien-pasien infeksi akibat AMR. Yang kami ingin minta komentar saudara adalah, menurut saudara sebenarnya sampai seberapa jauh permasalahan AMR ini yang kita alami di Indonesia khususnya, dan kira-kira dari disertasi ini apakah ada solusi terpenting di dalam mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun oleh para klinisi di dalam mengantisipasi sulitnya penanganan pasien akibat AMR. Jadi mungkin dua itu mohon ada komentar Dr. Dewi, jadi besarnya permasalahan dan solusi terpenting dalam mengatasi. Silakan. Ya, terima kasih Profesor Dr. Kuntaman, Dr. MS, SPMK Konsultan. Untuk yang pertama, seberapa besar masalah AMR ini, mengapa begitu penting secara global? Jadi bisa kita bayangkan AMR ini adalah artinya suatu bakteri itu tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik yang biasa. Jadi artinya kita harus mencari antibiotik yang tentu lebih sulit, lebih mahal, kemudian hasil terapinya pun secara umum tidak lebih baik dibandingkan yang sensitif. Dampaknya apa? Yang pertama tentu outcome-nya menjadi jelek, bahkan menyebabkan kematian. Angka kematiannya tinggi, diperkirakan pada saat ini, pada tahun 2013, WHO itu menyampaikan bahwa angka kematiannya itu 700.000. Namun ini adalah angka yang low, underestimate ya, maksudnya sebenarnya lebih tinggi daripada itu. Karena catatan di rumah sakit, pasien bisa meninggal dengan stroke, meninggalnya karena VAP, karena bakteri multiresisten yang tercatat itu adalah stroke, itu adalah salah satu contoh. O'Neill, seorang ekonomis, memperkirakan bahwa pada tahun 2050 itu angka kematian mencapai 10 juta, jauh lebih tinggi dari angka kematian karena penyakit lain. Seperti kanker itu di angka 6,2 juta, kemudian penyakit diare itu hanya diperkirakan itu 100 ribuan. Kemudian outcome yang jelek, yang kedua adalah tentu lama rawat. Ini berdampak pada biaya. Ya, diperkirakan biaya karena AMR ini sangat besar ya. Diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Ya, dan suatu penelitian di Dr. Sutomo mendapatkan, jadi membandingkan dua bakteri yaitu Acinetobacter baumannii dan Pseudomonas, bagaimana biayanya antara yang sensitif dengan yang resisten. Ternyata dari satu pasien saja itu yang resisten memerlukan biaya lebih 25 juta rupiah dibandingkan yang sensitif. Itu pada skop kecil, bagaimana dengan negara. Oleh karena itu, ya seperti kita ketahui ini bukan cuma masalah dari kesehatan ya, tapi global, ekonomi. Ya makanya setiap negara itu harus memiliki National Action Plan yang tidak hanya masalah Kementerian Kesehatan, namun
juga kementerian lain yang terkait dengan resistensi, seperti Kementerian Pertanian, Peternakan, karena juga penggunaan antibiotik di peternakan tidak hanya di manusia. Saya kira demikian untuk masalah. Kemudian yang terakhir itu adalah ancaman, ya, ancaman terhadap pelayanan kesehatan. Bagaimana kita melakukan misalnya transplantasi? Jika kita misalnya sudah semakin maju dilakukan transplantasi jantung, kemudian pasiennya IDO, infeksi daerah operasi oleh bakteri multiresisten, kita tidak punya pengobatan, tentu ini menjadi ancaman pelayanan kesehatan secara umum. Bagaimana solusi, ya? Jadi sebenarnya dasar terjadi resistensi antibiotik ini adalah sifat alami dari bakteri. Mengapa terjadi? Ya terjadi karena kita menggunakan antibiotik. Menggunakan antibiotik secara rasional saja itu secara alami akan menginduksi terjadinya resistensi. Jadi terjadi yang namanya selective pressure, di mana bakteri resisten yang semulanya sedikit dalam suatu populasi bakteri, karena penggunaan antibiotik sifat itulah yang menjadi muncul. Jadi solusi terpenting tentu adalah penggunaan antibiotik yang bijak diserta di dalam program PPRA, ya. Di dalam PPRA itu juga disertai dengan aspek pencegahan pengendalian infeksi. Dan setiap rumah sakit sebenarnya wajib melakukan PPRA, sudah masuk juga dalam akreditasi, namun kadang yang kami lihat di sini adalah hanya sekedar kayak tagline, ya, jadi tidak benar-benar dilaksanakan di lapangan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, dan menurut saya edukasi bagaimana seorang misalnya klinisi meresepkan antibiotik itu memerlukan pengetahuan tentang dasar resistensi, tentang mekanisme kerja antibiotik, mekanisme resistensi. Nah, itu juga menjadi suatu poin yang penting, karena kalau pengetahuannya masih kurang, saya rasa masalah itu akan terus-terus berlanjut. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, yang terhormat Dr. Dewi, terima kasih. Saya puas sekali, dan solusi itulah barangkali tugas saudara setelah lulus dan pulang ke daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Muntaman. Selanjutnya dipersilahkan Profesor Dr. Usman Hadi, Dr. PPD KPTI, Co-Promotor, untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan kepada promoven. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promovendus Dr. Dewi Anggra ini yang telah berhasil maju ke tahap ujian terbuka, ya. Jadi saya ada pertanyaan, kalau melihat dari manfaat praktis penelitian Promovendus ini, jadi disebutkan menjadi acuan baik itu untuk pencegahan infeksi, resistensi maupun penata laksanaan sebagai diagnosis terapi. Saya mohon Promovendus menjelaskan secara praktis dan klinis dari apa yang disebutkan tadi. Jadi contoh realnya bagaimana? Monggo kami silakan. Ya, terima kasih Prof. Saya memberikan salah satu contoh adalah dalam hal terapi. Bisa kita lihat tadi pola sensitivitas untuk CNSAB penyebab bakterimia di Indonesia itu sangat tinggi resistensinya. Pilihan terbaik itu hanya tigecycline itu sebanyak 45,3% dan cotrimoxazole lebih rendah daripada itu, ya. Jadi misalnya dalam terapi empirik kedua antibiotik ini bisa kita pertimbangkan. Namun harus kita ingat sebenarnya pilihan terapi untuk CNSAB itu adalah colistin dan minocycline. Namun antibiotik ini tidak tersedia secara rutin di Indonesia. Ya bisa kita dapatkan di jalur khusus, ya, SAS namanya, tapi di lapangan ini sangat memperlama kita mendapatkan antibiotik ini. Sementara kita tahu orang bakterimia, orang sepsis, terutama shock sepsis, 1 jam pemberian antibiotik itu sangat bermakna dalam penurunan angka mortalitas. Jadi itu saya rasa untuk kebijakan yang penyediaan antibiotik yang sesuai, kemudian
di lapangan itu yang paling sering mungkin kita pakai itu adalah tigecycline atau cefeprazone sulbactam. Yang harus diingat untuk tigecycline ini sebenarnya bukan antibiotik pilihan untuk bakterimia karena dia bersifat bakteriostatik dan penggunaan antibiotik tigecycline dibandingkan obat standar itu berkaitan dengan angka kematian yang lebih tinggi. Untuk kebijakan tentang PPI, untuk kebijakan tentang terapi lagi saya kasih contoh, misalnya kita harus hati-hati terhadap pasien bakterimia dengan faktor risiko tadi, yaitu jika sumber infeksi saluran napas bawah sebagai sumber bakterimianya dan jika pasien memakai CVC. Di dalam pikiran kita harus mempertimbangkan adanya CNSAB. Ya, namun di lain tentu harus kita pertimbangkan di empirik keuntungannya apabila terapi kita tepat, namun kerugiannya kalau kita memberikan antibiotik spektrum luas tentu menginduksi resistensi. Dan kita juga harus ingat bahwa kultur itu diambil sebelum terapi empirik, sehingga apabila pada pasien tersebut kita memakai antibiotik yang spektrum luas, kita bisa menurunkannya atau melakukan deeskalasi setelah hasil kultur keluar pada terapi definitif. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Mofindus. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Saya puas atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Usman. Bapak Ibu sekalian, untuk penanya ketiga ini adalah Profesor Henry Verbruch. Saya perkenalkan. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to introduce our distinguished examiner. Please join welcoming Prof. Henry Verbruch, MD, PhD from Department of Medical Microbiology and Infectious Disease, Erasmus University Medical Center, Rotterdam. Thank you for